Peserta belajar metode Granada yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang maknanya atau cara menerjemah Fawatihus Suwar atau al-huruful muqatta'ah dalam hal ini. Al-huruful muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, Toha, Yasin, dan seterusnya. Itu tidak perlu kita terjemah, misalnya alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Gitu. Karena itu tidak ada tuntunan dari hadis. Ya. Jadi alif lam mim ya alif lam mim aja dibaca alif lam mim. Tapi apa itu maknanya? Itu yang ulama-ulama sejak dulu berbeda pendapat, berbeda faham. Ada yang mengatakan bahwa alif lam mim itu singkatan, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Itu ada itu. Ya, mufassir. Ya, seperti misalnya Imam Nawawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah salah satu dari asmaullah, nama-nama Allah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sumpah Allah. Ya. Banyak versi, banyak versi. Tapi sejak dulu memang diperselisihkan. Ya, ada yang mufassir-mufassir yang mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah saja yang mengetahui maksud dari alif lam mim. Nah, sebagian ulama sastra mengatakan itu bil intibah, untuk menarik perhatian. Ada yang mengatakan bin tibahil musyrikin, untuk menarik perhatiannya orang-orang musyrik. Ya, karena itu kan kalau dibaca itu kan aneh kan, alif lam. Jadi ini ada apa ini dengan alif lam mim? Lihat tuh. Ya. Jadi mereka ingin tahu. Tapi dijawab oleh beberapa ulama bahwa tidak ada fawatihus suwar pun Al-Quran itu tetap menarik perhatian. Pernyataan-pernyataannya terkadang pendek-pendek, tapi itu pesannya panjang sekali. Ya, kilasan-kilasan berita untuk masa-masa yang sangat panjang sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua semua beban yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dalam perutnya. Wa qala al-insanu ma laha. Itu kan ayat-ayat pendek-pendek seperti itu. Tapi itu kilasan-kilasan berita untuk masa yang panjang-panjang sekali. Ya, jadi sangat menarik sekali itu. Ya, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dirinya itu diberi hawamim dan mufassal oleh Allah sebagai surat-surat yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Surat-surat pendek itu surat-surat yang istimewa, yang tidak Allah berikan kepada siapapun nabi selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan Nijad bin Tibahil Musyrikin. Jadi surah Al-Baqarah itu tidak tepat dikatakan untuk menarik perhatian orang-orang musyrik yang alif lam mimnya. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu urusannya bukan dengan orang musyrik, urusan itu dengan orang beriman, orang munafik, orang kafir. Alul kitab. Ya, berbeda dengan di Mekah, urusannya dengan orang-orang musyrik. Ada yang mengatakan, pokoknya yang kayak seperti ini kita kan tidak bisa menafsirkan. Ya jangan kita tafsirkan. Tapi kita lihat saja apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang al-huruful muqatta'ah itu. Kalau Rasul mengatakan A, kita ikuti. Kalau tidak, ya kita tidak menafsirkannya. Ada yang mencoba menjejar itu semua surah, dicek, diteliti strukturnya. Nah, mereka ini berkesimpulan bahwa semua surah
yang didahului al-harful muqatta'ah itu pasti isinya tantangan kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah untuk menciptakan semisal Al-Quran. Minimal satu surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi ada itu namanya tahaddi ayat yang isinya tantangan, yang menantang untuk menciptakan semisal Al-Quran satu surat saja. Tentu yang ditantang itu meskipun dikatakan seluruh manusia, seluruh jin, ya bukan seluruh. Karena percuma kalau seluruh. Ya, yang ditantang adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas sastra Al-Quran, sastra Arab. Ya, dia bisa bersastra dengan bahasa Arab. Nah, itu yang ditantang, bukan orang biasa. Ya, maka Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah dengan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Satu surat yang mereka miliki. Jadi orang-orang yang belajar, orang-orang yang menulis puisi, sastra, itu banyak judul-judul yang mereka miliki. Ada yang akhirannya nun, akhirannya mim, akhirnya roh. Banyak. Satu surat saja yang seperti Al-Quran. Ya, satu tema yang semisal satu tema dalam Al-Quran, satu surat. Itu tantangan itu. Ya, itu tuh maknanya al-huruful muqatta'ah. Ya, jadi kita tidak menerjemahkannya itu alif lam mim. Baik, saudara-saudara sekalian, ada berapa sih al-huruful muqatta'ah itu? Ya, al-huruful muqatta'ah itu dilihat dari hurufnya yang dipakai dalam huruf hijaiyah yang ada 28, itu ada 14, jadi setengahnya huruf hijaiyah dipakai untuk al-huruful muqatta'ah. Ya, yang itu terangkum dalam nassun hakimun lahu sirrun qati'. Ya, nassun hakimun lahu sirrun qati'. Saya perlihatkan ya. Uh, ini dia. Jadi alif, ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Jadi 14 itu. Ya. Jadi terangkum dalam nassun hakimun lahu sirrun qati'. Ya. Ada di berapa surat? Ada di 29 surah. Ya. Alif Lam Mim ada di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah. Alif Lam Mim Shad, Al-A'raf. Alif Lam Ra, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Alif Lam Mim Ra di surah Ar-Ra'd, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Maryam, Taha, Qasim, Qasim Mim, Asy-Syu'ara, Al-Qasas, Qasin, An-Naml, Yasin, Yasad, Hamim, Surah Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Surah Asy-Syura, Qaf, Surah Qaf, Nun, Surah Al-Qalam. Jadi sebenarnya ya secara kalau kita mau simpulkan ya, itu ya. Kalau kita mau simpulkan, kalau tiap suara itu ada yang pakai satu huruf, seperti misalnya Qaf, Nun, itu satu huruf itu. Ya, itu satu huruf. Ya, uh, Qaf, Nun, terus Sod, itu satu huruf ya. Yang dua huruf seperti Toha, Yasin, Tosin, Hamim. Sudah huruf ya. Tuh. Yang tiga huruf ya alif lam mim tiga huruf. Ya alif lam ro tiga huruf.
Ya, terus to, sim, mim, 3 huruf. Ada yang 4 huruf. Alif, lam, mim, sod, 4 huruf ya. Alif, lam, mim, ro, 4 huruf. Terus ada yang 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sod, itu 5 huruf. Ya, hamim, ain, sim, qaf, itu 5 huruf. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi eh, 7 surat yang panjang, itu isinya adalah Taurat. Jadi sebagai gantinya Taurat. Aku diberi Al-Mi'in, ya surah-surah yang isinya ratusan, seratusan. Itu gantinya Injil. Terus surah-surah yang didahului dengan Tosin, ya Tosin Mim, Tosin. Nah, itu mewakili Zabur. Nah, terus beliau katakan, aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu kelebihannya? Dengan aku diberi Hawamim. Hawamim itu surah-surah yang didahului dengan Hamim. Ya, surah Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, sama surah Asy-Syura. Ya, gitu. Nah, kalau Tawasin itu, Zabur itu, ya surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, surah An-Naml, Zabur. Jadi pantas kalau surah Asy-Syu'ara yang sekarang sedang diributkan, sangat viral sekali ya, diterjemahkan sebagai surah para pemusik atau para musisi. Karena memang Asy-Syu'ara itu ya tidak disuka oleh Allah. Ya wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Ya, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang tersesat dan seterusnya. Karena mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya, mencari inspirasi ke lembah, dari lembah ke lembah dan seterusnya. Ya, tapi isinya surah Asy-Syu'ara itu dahsyat sekali. Ya, penting untuk dipelajari. Baik, itu ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan alif dan mim. Tentu ini bahasan sekilas ya. Bahasan yang panjangnya nanti akan ada. Insya Allah besok kita di ayat kedua surah Al-Baqarah.